Pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan, sekalian mempraktekkan bagaimana kita menggunakan screener ini untuk trading harian, saudara. Ya. Jadi yang pertama-tama Anda dapat masuk ke menu screener terlebih dahulu, kemudian pilih yang basic ya saudara. Kemudian basic ini ada 4 pilihan, yaitu daily, weekly, short term, dan mid term. Kita akan pilih yang daily ya. Jadi bila Anda tap di daily, akan muncul beberapa banyak sekali pilihan saham. Dalam hal ini adalah muncul 16 saham yang dapat yang muncul sesuai dengan screener ini. Ya, kalau Anda lihat di sini dari saham-saham yang ini urutannya saudara ya, kalau Anda lihat di paling atas, ini saya balik ke atas lagi, itu berdasarkan value. Jadi Anda dapat urutkan di tab sini, ini sort by value. Oke. Nah, value itu secara simpel Anda dapat melihat bahwa yang paling besar adalah yang dalam hal ini itu Cepin. Cepin, Java, Akra, LPPF, dan seterusnya. Ini adalah sorting untuk value based on filtering dari all stock. Ya, ini pada semua saham. Saran saya kalau Anda ingin menggunakan untuk daily trading, Anda dapat memilih berdasarkan IDX Byte ya, filtering by IDX Byte. Atau bila Anda ingin syariah juga oke, saudara. Kalau Anda misalkan di syariah ini akan tersaring 5 saham keluar, yaitu tinggal 12 saham saja. Atau bila Anda menggunakan IDX Byte, itu muncul hanya 7 saham. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan yang filtering by IDX Byte, saudara. Kemudian muncul 7 saham. Nah, yang Anda harus lakukan adalah Anda lihat satu-satu, saudara. Ya, tidak ada cara yang lebih mudah. Anda tap satu-satu, Anda lihat. Misalkan dalam hal ini Cepin. Kita akan cepat, saudara. Kalau kita tap Cepin, Anda dapat melihat yang pertama Anda lihat adalah support and resistennya terlebih dahulu. Support and resisten, lihat yang 5-day range, Anda melihat di situ minus 7,76% dan plusnya adalah 8,84%. Jadi artinya ini secara risk and reward ratio kurang menarik, karena 1:1 lah kira-kira. Kemudian yang kedua Anda lihat adalah trennya. Pastikan bahwa short term trennya itu paling nggak netral atau uptrend. Kalau dalam hal ini kan short term trennya kan adalah downtrend. Jadi kita skip untuk saham Cepin. Kita back lagi. Yang kedua adalah Java. Anda lihat juga di situ 5-day range-nya minus 15. Kemudian profitnya itu potensial profitnya adalah 2,97. Jadi kita skip saham ini ya. Akra mendingan saudara, Anda lihat support resistennya itu minus 8,25 dan resistennya adalah atau targetnya adalah 12,62%. Dan kemudian trennya juga netral, jadi kita keep saham ini ya, Akra. Secara sekilas saudara, kita menemukan ada 4 saham yang dapat kita analisa lebih lanjut, yaitu yang pertama adalah Akra, CSMR, SCMA, dan ASRI. Baik saudara, hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah kita akan menganalisa satu persatu dari 4 saham yang tadi sudah shortlist di aplikasi IDX Byte. Ya, dalam hal ini saya menggunakan program charting tools dari Chartbyte TradingView. Saya menggunakan 2 time frame yang berbeda. Ini adalah membership yang pro saudara. Bila Anda tidak memiliki membership ini, it's okay, tidak apa-apa. Anda dapat menggunakan program charting tools dari sekuritas Anda masing-masing. Pasti akan Anda memiliki ini. Dan saya menggunakan indikator yang sangat basic saudara untuk digunakan untuk mengkonfirmasi dari apa yang sudah kita sorting dari aplikasi IDX tersebut. Oke, baik saudara. Di layar ini terdapat ada 2 chart. Sebelah kiri dan kanan ini sama-sama menunjukkan Akra. Sebelah kanan ini adalah chart 240. Ini saya menggunakan chart 4 jam ya saudara ya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah 60. Ini atau 60 menit. Itu 1 jam. 1 hour seperti itu. 1H ini adalah untuk yang trading jangka pendek, kemudian yang 4 jam ini adalah untuk lebih ke melihat indikator yang lain. Ya, yang perlu Anda perhatikan, itu simple sekali saudara. Perhatikan adalah level, ini saya zoom. Perhatikan level support and resistennya. Kalau Anda tadi melihat ada 5 hari terakhir itu, Anda dapat melihat di sini nih. Ini adalah level supportnya. Ya, ini adalah level resistennya. Jadi pastikan bahwa harga sekarang di sini ini potensial naiknya lebih besar daripada potensial turunnya. Itu dulu. Ya, itu cara menganalisanya secara simpel begitu. Kemudian berikutnya adalah di chart 4 jam ini Anda dapat perhatikan bahwa stokastiknya ini crossing di level-level bawah atau biasanya saya menggunakan itu di bawahnya 50 saudara. Ini crossing ini adalah tanda yang bagus saudara. Dan untuk yang
di sebelah kirinya, yaitu di chart 1 jaman ini, Anda perlu perhatikan yang namanya MACD-nya. MACD ini adalah crossing di sini. Dan ini mulai mengarah naik ke atas, ini adalah tanda yang bagus. Jadi itu saja yang perlu Anda perhatikan, saudara. Pertama adalah risk and reward ratio, ini. Kemudian yang kedua ininya crossing dengan bagus, stokastiknya di level-level bawah. Kemudian MACD-nya ini crossing naik seperti ini. Jadi 1, 2, 3, itu sudah cukup buat Anda untuk entry posisi. Oke, berikutnya adalah kita melihat di saham yang kedua. Baik, ini adalah saham GSMR. Saya akan zoom lebih dekat. Anda dapat melihat di sini bahwa ini supportnya di sini, resistennya di sini, dan ini kurang lebih rasionya cukup oke, saudara. 1:1 lebih. Kemudian ini adalah posisinya di sini, cukup oke, saudara. Cukup bagus di sini ya, stokastiknya crossing, kemudian di chart hourly-nya ini crossing, dan ini mulai naik ya di MACD-nya. Oke, ini cukup bagus. Kita akan masuk ke chart berikutnya. Kita akan masuk ke saham SCMA. Anda akan menemukan hal yang sama, saudara. Ini SCMA agak sedikit berbeda. Nah, Anda bisa melihat di SCMA ini kurang lebih, ini cukup bagus ya kalau dilihat ya. Ini lebih besar, tetapi ininya turun. Ya, kemudian yang sebelah kanan juga kita melihat bahwa ini kurang baik. Ya, MACD-nya ini mendatar dan tidak ada tanda-tanda kenaikan. Jadi ini SCMA ini secara teknikal kita failkan. Jadi kita akan coret dari list kita. Yang pertama kita lakukan sama seperti sebelumnya, seperti ini, dan ini akan lebih tinggi ya, lebih besar daripada rewardnya lebih tinggi daripada risk-nya. Stokastiknya juga bagus. Kemudian di sebelah kanan kita lihat bahwa MACD-nya ini mulai crossing di sini dan mulai mengarah naik ke atas. Bagus, saudara. Jadi saham ASRI ini cukup oke. Jadi dari sekian sekitar 7 saham tadi, ada shortlist GSMR, Akra, dan juga ASRI. Itu adalah 3 pilihan saham yang dapat Anda gunakan untuk entry pada hari di mana screener-nya keluar. Nah, itu saja, saudara, tutorial singkat bagaimana cara memilih saham dengan menggunakan IDX Byte Screener.